Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, ini adalah pertemuan kelima khusus bagi mahasiswa Institut Manajemen Biota Indonesia yang mengikuti mata kuliah statistika. Ini adalah pertemuan kelima yang harus dipahami. Bagi teman-teman yang lain ini boleh disimak, karena bagi teman-teman yang kebetulan mengikuti mata kuliah statistika juga, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua dalam penjelasan materi pengujian hipotesis ini ya. Di sini saya hanya menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu sebelum nanti akan ada materi tentang pengujian hipotesis. Nah, sebelum itu kita akan pahami terlebih dahulu terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama ada hipotesis statistik, yang kedua ada hipotesis penelitian. Nah, kita bahas dulu mengenai hipotesis statistik. Di dalam hipotesis statistik ini ada dua jenis ya. Pertama ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol ini diartikan tidak ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Kemudian hipotesis alternatif itu ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Ini dilihat dari hipotesis statistik. Ya, jadi kita membandingkan antara bukan membandingkan ya. Jadi di dalam hipotesis statistik ini yang dilihat adalah parameter populasi ya. Apakah sampel ini bisa dijadikan atau digeneralisasikan ke dalam populasi. Nah, ini dalam hipotesis statistik. Namun kalau dalam hipotesis penelitian ini pun sama, ada H0, ada H alternatif. H0 di sini sama ya, berarti tidak ada ya. Artinya itu tidak ada H0. Kalau dalam penelitian yang dilihat adalah tidak ada perbedaan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan hubungan X terhadap Y, H0-nya itu tidak ada hubungan. Atau kalau kita bandingkan ya, apakah ada perbedaan antara variabel A dan B, kita bandingkan, H0-nya berarti tidak ada perbedaan. Nah, H alternatif ini kebalikannya. H alternatif ini terdapat perbedaan atau terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini dari sisi hipotesis penelitian. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa hipotesis dalam statistik ini merupakan pernyataan statistik. Ya, jadi pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Nah, berhubung dalam mata kuliah statistika ini yang akan dibahas akan mengkerucut kepada penelitian, maka akan banyak membahas tentang hipotesis dalam penelitian. Nah, itu perbedaan antara hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Nah, lantas apa rumusan hipotesis? Ada bentuk-bentuk rumusan hipotesis itu ada apa aja? Nah, di sini ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua ada hipotesis komparatif. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, di sini seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa akan dibahas mengenai konsep dasar terlebih dahulu. Konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, setelah video ini kita akan bahas satu-satu bagaimana menguji hipotesis deskriptif, menguji hipotesis komparatif, dan menguji hipotesis asosiatif. Nah, itu di video berikutnya yang akan kita bahas. Di sini hanya konsep dasarnya
yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Kita akan bahas mengenai hipotesis deskriptif terlebih dahulu. Nah, hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, ya. Jadi yang ada hanya satu variabel karena variabelnya mandiri, bukan untuk membandingkan atau bukan untuk mencari hubungan. Nah, itu hipotesis deskriptif. Dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, ya. Dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri. Kita akan lihat contohnya. Tadi dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Maka dalam hipotesis deskriptif biasanya rumusan masalah yang terjadi seperti ini, ya. Berapa tinggi daya tahan lampu merek A? Seberapa tinggi daya tahan lampu merek A? Atau berapa lama daya tahan lampu A dan B? Variabel yang dilihat di sini adalah daya tahan lampu. Yang A, ya. Yang B pun sama, daya tahan lampu, variabel yang dilihat. Nah, kita ingin tahu berapa sih daya tahan lampu merek A? Itu rumusan masalah di hipotesis deskriptif. Atau berapa sih daya tahan lampu A dan B? Nah, itu rumusan masalah. Contoh rumusan masalah dalam hipotesis deskriptif. Nah, maka hipotesis yang bisa dibangun dari rumusan masalah itu adalah contoh, ya. Ini misalnya daya tahan lampu merek A sama dengan 800 jam. Atau daya tahan lampu merek A 400 jam dan merek B 600 jam. Ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah, ya. Bukan berarti ini benar, ya. Karena memang ini jawaban sementara, maka perlu diuji. Dugaan kita ini perlu diuji. Nah, pengujian hipotesis akan dijelaskan di video nanti. Nah, itu adalah contoh hipotesis deskriptif. Kalau misalnya sama dengan. Nah, ada lagi seperti ini. Contoh, suatu perusahaan minuman ini harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Jadi dalam minuman itu unsur kimianya itu paling banyak 1%. Jadi kalau lebih dari 1% itu tidak boleh. Kurang dari 1% itu boleh. Nah, artinya lebih kecil atau sama dengan 1% itu boleh. Nah, contoh rumusan hipotesisnya H0 mu lebih kecil sama dengan 0,01, ini 1%, ya. Kalau misalnya H0 ditolak, maka alternatifnya adalah lebih besar daripada 0,01. Nah, ini contoh, ya. Dalam sederhananya seperti ini deh. Ada ketentuan bahwa dalam minuman itu harus paling banyak unsur kimianya 1%. Nah, ada peneliti ingin tahu nih, bener gak air kemasan itu unsur kimianya paling banyak 1%. Maka dia akan membangun hipotesis berdasarkan ketentuan ini, ya. H0 itu lebih kecil daripada 0,01. Kalau misalnya itu tidak diterima atau ditolak, alternatifnya berarti unsur kimianya lebih dari 0,01. Maka rumusan hipotesis statistiknya yang dibangun adalah H0 lebih kecil daripada 0,01, H alternatif lebih besar daripada 0,01. Nah, ini contoh kalau misalnya bahasanya seperti ini, ya. Lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang tadi, yang ini saya jelaskan ini sama dengan. Ini paling banyak artinya lebih kecil, sama dengan, ya. Itu hipotesis deskriptif. Kemudian ada lagi masih hipotesis deskriptif. Suatu SMA negeri ini menyatakan bahwa siswa lulusan SMA tersebut paling sedikit 90% diterima
di perguruan tinggi negeri. Paling sedikit diterima di perguruan tinggi negeri. Artinya, kalau paling sedikit itu 90%, berarti lebih dari 90% yang diterima di perguruan tinggi. Sedikitnya 90%, artinya kan lebih besar atau sama dengan 90%. Maka rumusan hipotesis statistiknya adalah H0 mu sama dengan lebih besar sama atau sama dengan 0,9 atau 90%. Hal alternatifnya mu sama dengan lebih kecil 0,90%. Nah, itu bahasa rumusan hipotesis statistiknya. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Hipotesis deskriptif ada 3 case ya, ada 3 kasus. Yang pertama, kalau misalnya sama dengan berapa tinggi daya lampu merek A? Daya tahan lampu merek A sama dengan 800 jam. Nah, kalau tidak sesuai ya, kalau hipotesisnya tidak sesuai, maka hal alternatifnya adalah daya tahan lampu merek A tidak sama dengan 800 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lebih besar atau paling banyak ya, paling banyak 1%, maka artinya ini lebih kecil atau sama dengan 1%. Ini untuk kasus perusahaan minuman tadi ya. Rumusan hipotesisnya mu sama dengan lebih kecil atau sama dengan 1%. H alternatifnya adalah mu lebih besar 0,1%. Kalau H0 ditolak berarti itu lebih besar daripada 1%. Nah, kemudian ada kasus lagi paling sedikit 90% diterima PTN. Artinya kalau paling sedikit 90%, lebih dari 90% atau 90% ini diterima di PTN. Maka rumusan hipotesis statistiknya adalah H0 mu lebih besar sama dengan 0,90. Nah, H alternatif kalau ini ditolak berarti mu sama dengan lebih kecil daripada 90% kalau hipotesisnya ditolak yang H0. Nah, itu hipotesis deskriptif. Kemudian nah ini yang tadi ya, yang peneliti menyatakan daya tahan lampu merek A sama dengan 800 jam. Hipotesis statistiknya mu sama dengan 800 jam. Hal alternatif mu tidak sama dengan 800 jam. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Paling banyak, paling besar ya, itu istilahnya seperti itu. Kemudian paling sedikit dan sama dengan. Ini untuk hipotesis deskriptif. Nah, silakan dicek kembali, rewind kembali videonya kalau misalnya teman-teman tidak mengerti. Kalau masih tidak mengerti silakan ditanya di komentar. Nah, yang kedua adalah hipotesis komparatif. Nah, ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ini komparatif masih satu variabel, namun sampelnya berbeda. Misalnya, ada gak perbedaan kinerja? Nah, variabelnya kinerja nih, ya. Ada gak perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan? Variabelnya satu, hanya kinerja, namun sampelnya berbeda. Ada yang sampel laki-laki, ada yang sampel perempuan. Atau ada perbedaan gak sih nilai statistika kelas A dan kelas B? Variabelnya adalah nilai statistika. Sampelnya berbeda, ada yang sampel kelas A, ada yang sampel kelas B. Nah, lalu itu di-compare, dibandingkan, ada perbedaan tidak. Nah, kalau kita lihat contoh misalnya seperti ini. Tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B. Hipotesis statistiknya adalah H0 tidak ada perbedaan, artinya sama dengan. Sama ya. H0 mu 1 daya tahan merek A yang satu sama dengan mu merek B ya. Mu 2 itu merek B, daya tahan lampu merek B. Itu sama dengan, berarti H0 tidak ada perbedaan. Kalau ini ditolak, tidak ada perbedaan, maka hal alternatifnya berbeda. Berbeda itu tidak sama dengan, maka bisa ditulis secara statistiknya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Kita tahu mu 1 itu adalah daya tahan lampu merek A, mu 2 adalah daya tahan lampu merek B. Itu yang komparatif. Ini ada lagi
Ya, kasusnya yang tadi sama dengan yang kedua. Kalau bahasanya seperti ini, daya tahan lampu merek B lebih kecil atau sama dengan daya tahan lampu merek A. Kalau kita menduga bahwa kayaknya merek B ini lebih kecil deh dari lampu merek A, maka rumusan hipotesisnya adalah H0 μ1 lebih besar sama dengan μ2. H alternatif μ1 lebih kecil daripada μ2. Nah, ini kalau bahasa hipotesis kita seperti ini, rumusan hipotesisnya akan begini. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Daya tahan lampu B lebih tinggi. Kalau tadi lebih kecil ya, sekarang lebih tinggi atau sama dengan daya tahan lampu merek A. H0 μ1 lebih kecil sama dengan atau sama dengan μ2. Ya, ini μ1 itu merek A, μ2 merek B. Jadi tulisannya seperti ini. Kemudian H alternatifnya adalah μ1 lebih besar daripada μ2. Nah, ini kalau contoh kasus bahasanya B lebih besar daripada A. Kalau ini B lebih kecil atau sama dengan A. Atau kita balik, misalnya A lebih besar daripada B, lebih besar atau sama dengan B. Bisa dibalik ya. Ini pun sama, merek B lebih tinggi, artinya A lebih kecil daripada B. Nah, itu adalah hipotesis komparatif. Nah, lalu yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini menyatakan suatu pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di asosiatif ini kita akan bicara lebih dari dua variabel, lebih dari satu variabel. Ya, bisa dua ataupun lebih. Ini hubungan ya. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Ada gak sih hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, maka hipotesis statistiknya adalah H0 P sama dengan 0. H alternatifnya V tidak sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di hipotesis asosiatif. Ketika kita mengkolerasikan atau mencari hubungan, hasilnya 0 itu tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. 0 itu kondisi saat tidak ada hubungan. Kalau misalnya ada hubungan, itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau hubungannya kuat 1 ya, kalau tidak ada hubungan 0. Maka kalau misalnya tidak terdapat hubungan dinyatakan dengan 0. Kalau terdapat hubungan berarti tidak sama dengan 0, bisa 1, bisa 0,5, bisa 0,6. Tidak sama dengan 0. Hubungan paling kuat itu adalah 1 ya, 1 itu paling kuat. Nilai maksimalnya adalah 1 kalau dalam asosiatif. Nah, ini adalah rumusan hipotesis asosiatif. Nah, teman-teman sekalian harus paham terlebih dahulu mengenai konsep dasar pengujian hipotesis ini, mulai dari deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nanti kita akan dilanjutkan kepada pengujian hipotesis dari masing-masing itu, hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ini sebagai gambaran awal yang akan kita pelajari. Ada hipotesis deskriptif. Tadi dibilang satu variabel, ada yang komparatif, ini sebetulnya masih satu variabel namun di sampel yang berbeda. Kemudian ada asosiatif, hubungan. Nah, kita kembali lagi kepada materi di awal, ini tergantung jenis data ya. Pengujian hipotesis yang ini nih, yang di kolom ini semua, antara bentuk hipotesis deskriptif, komparatif, ataupun asosiatif, ini tergantung dari jenis data. Nominal, ordinal, interval. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama mengenai data. Silahkan dibuka kembali mengenai data. Pengujian hipotesis dari masing-masing bentuk hipotesis yang sudah tadi dijelaskan itu tergantung dari jenis data. Maka jangan
pusing. Ini merupakan matrik atau panduan kita. Kalau misalnya kita punya data interval rasio, lalu kita akan melakukan pengujian hipotesis deskriptif, maka yang dipakai adalah uji T. Nah, silahkan teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, itu adalah bentuk konsep dasar rumusan hipotesis, pengujian hipotesis. Bentuk pengujian hipotesis ini tergantung dari pertama bentuk hipotesis itu sendiri dan jenis data. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti, silahkan di rewind kembali videonya atau ditanyakan langsung di komentar supaya lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.